Kalau kita ngomongin konflik antara Iran melawan blok Arab, Israel dan Amerika, narasi yang paling sering kita dengar apa? Pasti soal perang agama abadi antara Sunni dan Syiah. Tapi pertanyaannya, apa benar sesederhana itu? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bongkar realitas yang jauh lebih rumit, di mana agama seringkali bukan penyebab, tapi justru cuma jadi alat dalam perebutan kekuasaan. Oke, jadi pertanyaan utamanya, apa ini beneran perang abadi antara dua sekte Islam? Banyak banget yang mikir gitu. Tapi sebetulnya, konflik yang kita lihat hari ini tuh lebih banyak dibentuk oleh apa yang terjadi dalam 40 tahun terakhir, bukan kejadian 1400 tahun yang lalu. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Kalau dilihat dari permukaan, kelihatannya ini soal sengketa teologis kuno. Tapi kalau kita gali lebih dalam, yang ada itu pertarungan kekuasaan modern. Ini bukan lagi soal benturan identitas agama, tapi ini adalah perang proksi, di mana identitas keagamaan itu sengaja, sekali lagi, sengaja dijadikan senjata buat mencapai tujuan politik. Sekarang, yuk kita geser dulu deh mitos soal perang agamanya. Kita akan masuk ke realitas yang sesungguhnya. Sebuah konflik politik modern yang ternyata rumit banget. Jadi titik baliknya itu bukan di zaman kuno, tapi di tahun 1979. Revolusi Iran itu bukan sekedar ganti pemimpin loh, itu tuh kayak gempa politik yang mengubah seluruh tatanan di kawasan itu. Iran jadi negara revolusioner yang secara aktif menentang sistem monarki. Nah dari sinilah konflik modern yang kita kenal sekarang ini benar-benar dimulai, lewat ekspor ideologi dan perang-perang proksi. Nah, buat mencapai tujuannya, Iran membangun yang namanya poros perlawanan. Coba deh perhatikan tujuan aliansi ini. Jelas banget kan sifatnya politik, melawan pengaruh Amerika Serikat dan Israel, bukan semata-mata menyebarkan ajaran Syiah. Dan ini dia petanya, papan catur geopolitiknya. Di satu sisi ada poros perlawanan pimpinan Iran dengan semua proksinya, di sisi lain ada blok yang dipimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang pastinya bersekutu dengan Amerika dan Israel. Tujuannya pun saling berhadapan, yang satu mau melawan, yang satunya lagi mau membendung. Ini jelas-jelas perebutan dominasi, bukan perdebatan teologis. Oke, jadi kalau ini murni soal pertarungan politik, kok kayaknya isu agama dominan banget ya? Nah, di bagian ini kita bakal lihat gimana caranya identitas keagamaan itu secara sengaja dimanipulasi dan dijadikan senjata. Ini dia konsep kuncinya, weaponization of sectarianism. Gampangnya gini, perpecahan sektarian ini tuh bukan sesuatu yang tumbuh secara alami, tapi sebuah senjata yang sengaja diciptakan. Tujuannya ya buat menggalang dukungan dan menjatuhkan citra lawan politiknya. Terus gimana cara kerjanya? Pertama, ideologi revolusioner anti-monarki dari Iran itu dianggap sebagai ancaman eksistensial oleh kerajaan-kerajaan Teluk. Buat melawannya, mereka ciptakan isu loyalitas ganda, menuduh warganya sendiri yang beraliran Syiah sebagai agen Iran. Puncaknya, mereka mempopulerkan sebuah narasi ancaman yang visualnya kuat banget, bulan sabit Syiah. Istilah ini nggak muncul gitu aja loh. Ini sengaja dipopulerkan oleh seorang pemimpin kunci di kawasan itu, yaitu Raja Jordania, buat membingkai ketakutan ini secara visual. Jadi seolah-olah ada sebuah koridor pengaruh Iran yang bakal mengepung dan mendominasi negara-negara Arab Sunni. Ini adalah strategi komunikasi politik yang efektif banget. Jadi, poin krusialnya ini, ketakutan para raja itu sebetulnya bukan pada cara kaum Syiah beribadah, bukan itu. Ketakutan mereka adalah pada hilangnya kekuasaan, hilangnya tahta. Nah, narasi sektarian ini jadi alat yang sempurna buat memadamkan perbedaan pendapat di dalam negeri, sekaligus membenarkan aliansi militer mereka dengan kekuatan barat seperti Amerika Serikat. Grafik ini ngomong banyak banget. Coba deh lihat perbandingannya. Ancaman terhadap sistem monarki dan dominasi politik itu angkanya jauh di atas. Sementara kekhawatiran soal perbedaan teologi kecil banget. Angka-angka ini cuma menegaskan satu hal. Ini semua tentang politik dan kekuasaan. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Garis temisah sektarian yang kelihatannya tebal dan kaku ini ternyata bisa tiba-tiba jadi kabur, bahkan hilang ketika muncul musuh bersama yang dianggap lebih besar. Ini dinamika yang menarik banget. Waktu Iran misalnya menyerang Israel, sentimen di dunia Arab itu bisa berubah drastis. Isu Palestina dan sentimen anti-Zionisme itu ternyata punya kekuatan pemersatu yang luar biasa yang mampu melampaui permusuhan sektarian yang udah dibangun bertahun-tahun lamanya. Dan data ini nunjukin betapa kompleksnya pandangan tersebut. Di satu sisi, iya, mayoritas publik Sunni mungkin nggak percaya sama ambisi regional Iran. Tapi di sisi lain, sebagian besar dari mereka tetap mendukung tindakan Iran kalau itu ditujukan terhadap Israel. Ini menunjukkan adanya dualitas. Persaingan geopolitik bisa jalan beriringan dengan solidaritas atas isu Palestina.
Dan jangan salah, yang memainkan kartu ini bukan cuma negara-negara Arab. Israel, seperti yang dikatakan Netanyahu, juga secara aktif pakai bahasa sektarian. Dengan membingkai Iran sebagai poros Syiah radikal, mereka memperkuat alasan untuk membangun aliansi dengan negara-negara Arab Sunni, contohnya lewat Abraham Accords. Coba kita bandingkan, Amerika Serikat pakai narasi ketakutan bulan sabit Syiah buat apa? Ya buat memperkuat aliansi militernya. Sementara itu, Israel pakai ancaman Iran sebagai musuh bersama buat membuka jalan normalisasi hubungan. Keduanya dengan cara yang berbeda, sama-sama memanfaatkan perpecahan ini untuk keuntungan strategis mereka masing-masing. Di tengah semua konflik ini, apa ada jalan keluarnya? Ternyata ada. Sekarang, kita akan melihat perspektif para pemikir moderat yang justru menyerukan persatuan. Kunci utamanya adalah wasatiyah atau moderasi. Ini adalah prinsip mendasar dalam Islam yang mengajarkan kita untuk mengambil jalan tengah, menghindari ekstremisme, dan yang terpenting fokus pada titik temu demi kemaslahatan bersama. Ini adalah landasan filosofis untuk bisa keluar dari jebakan sektarian. Lalu gimana cara menerapkannya? Para pemikir moderat mengusulkan langkah-langkah yang praktis. Mulai dari tabayun, yaitu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, ini penting banget di era media sosial. Lalu memprioritaskan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim di atas segalanya. Dan yang paling penting, menyadari bahwa isu Palestina adalah isu bersama yang harus jadi prioritas di atas perdebatan internal. Ada sebuah pepatah yang dengan sangat indah merangkum pendekatan ini. Setuju dalam perbedaan, bersatu dalam pembelaan. Maksudnya, perbedaan teologis itu bisa kita hormati, bisa kita diskusikan di ruang privat. Tapi begitu menyangkut pembelaan terhadap kemanusiaan dan tanah suci, persatuan politik itu menjadi sebuah keharusan. Dan yang menarik, ide tentang persatuan akhir ini ternyata udah ada dalam teologi kedua belah pihak. Baik Sunni maupun Syiah, keduanya sama-sama percaya akan datangnya seorang pemimpin di akhir zaman, Imam Mahdi, yang misinya adalah menyatukan seluruh umat dan menegakkan keadilan. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Apakah jalan ke depan itu artinya kita cuma pasif menunggu seorang penyelamat? Atau justru ini adalah tanggung jawab kita sekarang untuk secara aktif mulai membangun jembatan dan fondasi persatuan itu, bata demi bata, di tengah dunia yang terus mencoba memecah belah kita? Pertanyaan itu saya serahkan kepada Anda untuk direnungkan.